gigi beliau patah, gigi Nabi Muhammad SAW patah. Kemudian bibir beliau yang bawah robek, mengucur darah juga. Kemudian dahi dan kening beliau juga mengucur darah yang sangat deras. Beliau terluka, teman-teman. Beliau terluka. Dahinya, keningnya, giginya patah, kemudian bibir bawahnya robek. Apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau memegangi dan menahan darah itu agar tidak terjatuh ke bumi, teman-teman. Yang keempat, ini yang keempat, ya khataman nabiyyin. Adakah jawaban? Teman-teman, sama, tidak ada jawaban. Yang pertama dipanggil dengan ya Ahmad, gak bangun. Kedua, ya Muhammad, gak bangun. Yang ketiga, ya Abul Qasim, gak bangun. Yang keempat, ya khataman nabiyyin, gak bangun. Bingung Jibril, gimana ini cara manggil kekasih Allah yang satu ini? Bingung Jibril. Dan akhirnya Jibril naik ke atas bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bagaimana seharusnya aku memanggil kekasihmu ini? Aku sudah berkali-kali memanggil sampai 4 kali, tapi tidak ada jawaban dan kekasihmu itu tidak bangun juga ya Allah. Tentang apa? Bahwa Allah mengambil janji dan sumpahnya para nabi dan rasul terdahulu. Tentang apa? Tentang dan mengenai akan nanti datangnya seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad. Teman-teman, dan ini tidak pernah dilakukan Allah kepada nabi dan rasul siapapun. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ahsan kepada Nabi Adam, enggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini bertemu lagi dengan saya Fauzi Ihsan di Ramadan bersama Rasulullah. Dan di kesempatan Ramadan bersama Rasulullah, alhamdulillah kita sudah melewati beberapa episode, dan banyak di antara mereka para pemirsa yang budiman, para pecinta setia dari Ramadan bersama Rasulullah. Ustadz, mudah-mudahan program ini tidak hanya berhenti nanti setelah selesai Idul Fitri ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, karena banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW khususnya yang jarang teman-teman temui, jarang teman-teman baca, tetapi disampaikan di kajian Ramadan bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kecintaan yang benar-benar cinta kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi mulia yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Saudaraku yang dirahmati Allah, bicara tentang Nabi Muhammad SAW memang tidak akan pernah ada habisnya. Saya teringat satu kisah bahwa besok ketika sudah terjadi hari kiamat, semuanya hancur, semuanya gunung-gunung meledak, meletus, lautan tumpah, semuanya mati. Dan akhirnya ketika semua sudah mati, kemudian akan tiba pada satu hari di mana semua umat manusia akan dibangkitkan dari kubur. Termasuk kita, termasuk Anda, termasuk saya akan dibangkitkan dari kubur. Nah, seberapa lama kita berada di alam kubur? Ya sampai nanti kita mendapatkan jatah hari kiamat itu datang kepada kita. Mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 100 tahun dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah,
tahukah kita bahwa yang akan dibangunkan pertama kali nanti adalah di hari pembangkitan itu adalah sosok manusia yang paling mulia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, siapa yang membangunkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah langsung dibangunkan oleh Allah? Atau dibangunkan oleh malaikat Israfil? Atau dibangunkan oleh malaikat Jibril? Nah, ini akan menjadi kajian yang menarik buat kita. Nah, teman-teman sekalian rahmat Allah, ketika semua sudah akan dibangkitkan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada malaikat Jibril untuk membangunkan kekasihnya, untuk membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membangunkan kekasih dari alam semesta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril mendapatkan tugas mulia ini karena memang Jibril menjadi temannya baginda Nabi Muhammad SAW pada saat beliau masih hidup, termasuk di Gua Hiro, pada saat Isra dan Mi'raj, pada saat di Taif dan lain sebagainya. Jibril mendapatkan tugas mulia ini, teman-teman. Kemudian malaikat Jibril datang ke makamnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan salam, kemudian Jibril mencoba membangunkan baginda Nabi yang mulia ini dengan memanggil, "Ya Ahmad." Jibril, malaikat Jibril, teman-teman, memanggil pertama kali membangunkan Nabi Muhammad SAW dengan panggilan, "Ya Ahmad, Ya Ahmad." Tetapi baginda yang mulia ini pun tidak menjawab. Tidak ada jawaban dari kekasih Allah tersebut. Kemudian Jibril mencoba untuk memanggil yang kedua, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana Jibril memanggil Nabi Muhammad SAW untuk yang kedua kalinya? Beliau memanggil dengan sebutan, "Ya Muhammad." Yang kedua, Jibril memanggil lagi, "Ya Muhammad." Adakah jawaban? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Jibril tidak patah semangat. Kemudian Jibril berusaha lagi memanggil yang ketiga dengan panggilan yang lebih lembut, yang lebih berasa, yang lebih masuk feel. Bagaimana Jibril memanggil yang ketiga? "Ya Abal Qasim, Ya Abal Qasim." Adakah jawaban dari baginda Nabi mulia ini? Teman-teman, tentu saja tidak ada. Tidak ada panggilan yang ketiga ini. Malaikat Jibril memanggil dengan sebutan, "Ya Abal Qasim," tapi beliau pun tidak bangun, tidak ada sautan, tidak ada gejala-gejala beliau akan menjawab. Yang keempat, beliau coba lagi. Malaikat Jibril coba lagi, teman-teman, yang keempat. Bagaimana Jibril memanggil Nabi Muhammad SAW ketika proses pembangunan nanti di hari pembangkitan itu? Yang keempat kalinya Jibril mencoba memanggil dengan sebutan, "Ya Khataman Nabiyyin, Ya Khataman Nabiyyin." Jibril memanggil yang keempat. Ini yang keempat, "Ya Khataman Nabiyyin." Adakah jawaban? Teman-teman, sama, tidak ada jawaban. Yang pertama dipanggil dengan, "Ya Ahmad," nggak bangun. Kedua, "Ya Muhammad," nggak bangun. Yang ketiga, "Ya Abal Qasim," nggak bangun. Yang keempat, "Ya Khataman Nabiyyin," nggak bangun. Bingung Jibril, gimana ini cara manggil kekasih Allah yang satu ini? Bingung Jibril. Dan akhirnya Jibril naik ke atas bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, bagaimana seharusnya aku memanggil kekasihmu ini? Aku sudah berkali-kali memanggil sampai 4 kali, tapi tidak ada jawaban dan kekasihmu itu tidak bangun juga, ya Allah." Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Panggil kekasihku dengan sebutan, Ya Syafi'al Musnibi." Wahai yang memberikan syafaat. Kemudian malaikat Jibril turun lagi, teman-teman, dan akhirnya di sampingnya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril memanggil untuk yang kelima kalinya. Bayangkan, yang kelima kalinya Jibril memanggil dengan sebutan Ya Syafi'al Musnibin, wahai engkau yang memberi syafaat, engkau yang memberikan pertolongan, engkau yang akan memberikan syafaat. Barulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, teman-teman sekalian. Coba bayangkan teman-teman, segudang sebanyak apapun jabatan mulia yang diberikan kepada beliau, panggilan yang mulia, berbagai macam panggilan mulia orang sampaikan, malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi kita lebih senang disebut dengan panggilan wahai yang akan memberi syafaat, ya Syafi'al Muslimin. Dan pada panggilan yang kelima ini pun kemudian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, teman-teman. Jadi teman-teman yang rahmati Allah, betul-betul Nabi kita itu sayang dan cinta sama kita. Dipanggil khotaman nabiin saja beliau tidak bangun, ya Abul Qasim beliau tidak bangun. Tetapi di hari pembangkitan itu beliau lebih senang dipanggil dengan ya Syafi'al Muslimin, yang akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada umatnya. Kepada siapa? Kepada kita umatnya, insya Allah, termasuk kita semua yang sedang berbicara dan yang sedang menyaksikan, mendengarkan kajian tentang Ramadan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, kita akan lanjutkan. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan untuk kajian tentang Sirah Nabawiyah dan kisah, berbagai macam kisah tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan kembali lagi dengan mengisahkan satu kisah menarik tentang perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berdarah-darah. Kita akan kembali lagi, saya Fauzi Ihsan akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kembali lagi saya Fauzi Ihsan di Ramadan bersama Rasulullah. Nah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pada segmen yang kedua ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Segala pemasukan, segala pendapatan yang kita dapat dari program Ramadan bersama Rasulullah ini semuanya akan diberikan, disumbangkan kepada anak-anak yatim, duafa, fakir miskin, dan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 atau virus corona. Nah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kami akan lanjutkan kembali salah satu kisah yang sangat haru terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah apa Pak Ustadz? Kisah ini menggambarkan bahwa beliau itu sebagai sosok yang benar-benar tidak dendam. Sosok yang benar-benar beliau itu tidak mau melaknat orang, tidak ingin mencelakakan orang, walaupun segala fasilitas untuk mencelakakan, untuk melaknat, untuk menghancurkan orang itu ada, fasilitas ada, tetapi beliau tidak pernah mau menggunakan kesempatan dan fasilitas itu untuk membunuh dan membinasakan orang lain. Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apapun, teman-teman. Itulah Nabi kita. Maka sayang kalau anak-anak kita, diri kita sendiri tidak pernah diajarkan mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada suri tauladan yang ada pada diri beliau. Beliau sarana ada, semuanya ada, fasilitas ditawari. Kau mau apa? Kau mau mereka hancur? Tidak. Sama teman-teman. Mari sama-samalah kita mencontoh keteladanan beliau itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang dia betul-betul memikirkan tentang kebahagiaan dan keselamatan dirimu. Dialah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahmati Allah, salah satu kemunduran dari bangsa Indonesia adalah ketika mereka sudah tidak mengenal nabinya. Mereka sudah meninggalkan nabinya sebagai idola dan contoh di kehidupan sehari-hari, contoh dan keteladanan kehidupan di setiap sektor lini kehidupan. Nabi mengajarkan kasih sayang, yang dilaksanakan adalah dendam. Nabi mengajarkan kejujuran, yang dilaksanakan adalah kebohongan. Nabi mengajarkan membantu, yang dilakukan adalah menghancurkan orang lain. Yang diajarkan adalah berbakti kepada orang tua, yang ada melawan orang tua, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi kerusakan di mana-mana. Saudaraku yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW setelah melaksanakan perang, apa yang terjadi pada beliau? Gigi beliau patah, teman-teman. Gigi beliau patah. Gigi Nabi Muhammad SAW patah. Kemudian bibir beliau yang bawah robek, mengucur darah juga. Kemudian dahi dan kening beliau juga mengucur darah yang sangat deras. Beliau terluka, teman-teman. Beliau terluka. Dahinya, keningnya, giginya patah. Kemudian bibir bawahnya robek. Apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau memegangi dan menahan darah itu agar tidak terjatuh ke bumi, teman-teman. Beliau tidak berteriak-teriak, beliau tahan. Setiap ada darah yang menetes, kemudian beliau tempatkan di tangan, kemudian diusapkan pada kening dan dahinya. Tidak dibiarkan darah itu menetes. Sebisanya Nabi Muhammad SAW menahan itu, teman-teman. Dan beliau tidak rewel, beliau tidak mengadu, beliau hanya merasakan dan menahan aliran darah itu agar tidak sampai netes ke bumi, teman-teman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian pada saat itu ada seorang sahabat yang kemudian memberanikan diri untuk datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sebegitunya?" gitu loh. Kemudian sahabat ini bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan perasaan, dengan pertanyaan yang sangat lembut. "Wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, kenapa engkau memegangi darahmu? Engkau menghambat semua darahmu yang akan menetes. Mengapa engkau tutupi itu semua?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak ingin darah yang ada di badanku ini menetes ke tanah. Aku tidak ingin darah yang ada di dahi, kening, bibir, dan dari gigiku ini menetes ke bumi. Engkau tahu, jika seandainya satu tetes saja darahku mengenai bumi, maka Allah akan menghancurkan orang-orang yang memerangiku." Kemudian sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kepada baginda Nabi yang mulia, "Lantas, kenapa engkau tidak melakukan itu, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW tertunduk, teman-teman. Dan kemudian beliau yang mulia ini mengatakan kepada sahabat itu, "Aku, Muhammad, diutus bukan untuk melaknat. Aku Muhammad diutus bukan untuk melaknat, tetapi aku diutus untuk berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika." Ya Rasulullah, inilah kami umat yang bangga mempunyai Nabi seperti ini. Coba teman-teman kita bayangkan,
Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Kening kita berdarah, kepala kita berdarah, gigi kita patah, bibir kita robek, kemudian kita berdarah, adanya perasaan marah. Bagaimana jika seandainya kemudian kita mendapatkan tawaran kalau satu darah, setetes darah saja menyentuh bumi, maka musuh-musuh kita akan hancur. Bukankah kita akan melakukan hal yang demikian itu? Karena ada dendam di dalam diri kita. Karena ada rasa yang tidak baik di dalam diri kita untuk kehancuran orang lain, tapi tidak yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, ada banyak ratusan kisah yang bisa kita kaji di dalam kita membaca kitab Sirah Nabawiyah, atau teman-teman bisa buka YouTube, channel YouTube Fauzi Ihsan. Di situ banyak kisah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada beliau yang mulia, teman-teman, apa yang Anda bayangkan ketika keadaan perang, panas di tengah padang pasir, kehausan, kelaparan, gigi patah, kemudian bibir robek, dahi dan kening berdarah, tidak ada bantuan, kemudian orang yang mulia ini menahan tetesannya agar darah itu tidak menetes ke bumi, semata-mata hanya untuk menyelamatkan mereka. Bayangkan, adakah manusia yang seperti itu di zaman sekarang ini? Bukan persoalan beliau itu nabi atau bukan. Bukan persoalan apakah karena memang dia diutus khusus oleh Allah, tetapi karena jarangnya kita mencontoh segala macam aspek kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, terutama dalam kita mencintai, membantu, menyayangi sesama umat muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan bukti nyatanya bahwa kepada musuh pun beliau sayang. Nabi yang mulia ini memberikan bukti yang cash kepada kita semua bahwa kepada musuh-musuhnya, kepada orang yang memeranginya, kepada orang yang bertempur dengannya, beliau mempunyai cinta, beliau mempunyai sayang, beliau mempunyai hati kepada mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita tidak bangga dengan Nabi yang seperti ini? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, satu ketika kita nanti berada di hari akhirat, kita semua sama-sama berdoa, sama-sama meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan izin kita untuk menatap wajah tampan, wajah agung, wajah yang penuh bercahaya, wajah kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Rindu kami kepada Engkau ya Rasulullah. Inilah kami yang di Indonesia jauh merasakan kerinduan yang teramat sangat. Kami ingin ke rumahmu ya Rasulullah. Teman-teman sekalian rahmati Allah, jangan lupa sebelum kita lanjutkan, subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan untuk kisah-kisah Nabi Muhammad SAW selanjutnya. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kembali lagi di Ramadan bersama Rasulullah, masih dengan saya Fauzi Ihsan. Dan sebelum kita lanjutkan teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan, channel dakwah. Dan semua pendapatan dari program Ramadan bersama Rasulullah kali ini semuanya akan kami berikan, akan kami donasikan kepada saudara-saudara kita yang yatim, fakir miskin, duafa, dan yang terkena dampak COVID-19. Mudah-mudahan ini dapat membantu mereka. Jika Anda mensubscribe, like, share, berarti Anda ikut peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama yatim, duafa, fakir miskin, dan juga yang terkena COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi amal buat kita semua, berkah buat saya, buat Anda, dan kita semua, baik yang berbicara ataupun yang menyaksikan. Allah ridhoi kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa ya, subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bicara lagi tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gak akan pernah ada habisnya. Allah memuliakan Nabi kita itu dengan luar biasa. Allah menyayangnya, Allah mencintainya, dan Allah pun juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hanya itu Pak Ustadz? Tidak teman-teman, masih banyak
Masih banyak yang belum kita kaji tentang baginda Nabi yang mulia ini. Kisahnya begitu banyak. Kisahnya begitu banyak. Kok saya nggak pernah tahu Pak Ustaz? Karena kita jarang baca buku, kita jarang baca kitab Sirah Nabawiyah. Nah, kehadiran Fauzi Iksan di channel YouTube Fauzi Iksan ini untuk mengungkap kembali kisah-kisah, berbagai macam kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang sudah seharusnya dan sepatutnya dijadikan contoh dan keteladanan dalam setiap lini kehidupan, agar bangsa Indonesia kembali membaik, membangun Indonesia dengan akhlak. Akhlaknya siapa? Akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bukan mimpi saja teman-teman. Ini akan bisa menjadi kenyataan dan bukan hanya isapan jempol. Nah, kembali lagi, Allah memanjakan Kanjeng Nabi ini dengan sangat luar biasa. Allah memberikan pengharapan, penghargaan, kemudian Allah memberikan segala fasilitas kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena ini betul-betul menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian rahmati Allah, mungkin teman-teman sudah pernah ada yang tahu dan mungkin belum juga ada yang tidak tahu kan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menugaskan para nabi dan rasul terdahulu artinya sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima misi tugas ke dunia, Nabi dan para Rasul itu semuanya diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya Ustaz? Iya, diambil sumpahnya. Tentang apa? Bahwa Allah mengambil janji dan sumpahnya para Nabi dan Rasul terdahulu. Tentang apa? Tentang dan mengenai akan nanti datangnya seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad. Teman-teman, dan ini tidak pernah dilakukan Allah kepada nabi dan rasul siapapun. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ahsan kepada Nabi Adam, enggak pernah. Hanya dilakukan ketika berbicara tentang Muhammad. Luar biasa. Nabi kita luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum Nabi dan Rasul itu dijatuhkan, diberikan tugas ke bumi dengan risalah mereka masing-masing, dengan kitabnya masing-masing, dengan tugas dan SOP-nya masing-masing. Sebelum itu Allah ambil janji dan Allah ambil sumpah bahwa besok tuh setelah engkau ini, setelah para Nabi dan Rasul itu, nanti akan ada seorang yang bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian rahmat Allah, ini semua termaktub, janji ini termaktub dan Allah berikan gambaran itu di Al-Quran surat Al-Imran ayat 81. Di situ Allah jelas menggambarkan janjinya kepada Nabi dan Rasul terdahulu sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, di Al-Imran ayat 81 itu Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji para nabi terdahulunya dengan Allah berfirman, apapun yang kuberikan kepada kalian berupa kitab dan hikmat, kemudian bila datang seorang rasul nanti kepada kalian membenarkan apa yang ada pada kalian itu, maka hendaklah kalian percaya kepadanya. Yang dimaksudkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian rahmati Allah. Dan agar engkau semua nabi dan rasul itu menolong dia. Dia siapa? Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, mulia sekali engkau ya Rasulullah. Kemudian Allah berfirman lagi, apakah kalian terima perjanjian denganku ini atas dasar hal yang demikian? Mereka itu para nabi dan rasul terdahulu itu pun menjawab. Mereka menjawab dengan kompak, kami menerima Allah. Kemudian Allah berfirman lebih lanjut, jika demikian hendaklah kalian bersaksi dan aku bersama kalian
menjadi saksi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Imran ayat 81. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau bicara apa lagi tentang baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia? Lu kayak begini kok ya orang, ya Allah, masih enggan menyebut, memanggil namanya. Tidak ada kerinduan sedikit pun ingin datang ke rumahnya. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan syafaatnya beliau. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudara kami. Berikan petunjuk pada mereka bahwa kekasihmu ini, bahwa kekasihmu ini memang layak untuk dicintai. Mereka tidak bisa mencintai langsung kepadamu ya Rasul, ya Allah, tanpa melalui kekasihmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah wa ati Rasul. Ada 3 teman-teman yang disambung ini sebab akibat. Satunya nggak jalan, satunya nggak diterima. Ya, satu diterima kalau yang satunya dilaksanakan. Gitu. Ada 3 di dalam Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah nggak taat sama Rasul, taatnya kepada Allah nggak diterima. Hanya taat kepada Rasul, taat nggak kepada Allah juga nggak diterima. Dua-duanya harus balance. Kemudian yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Membayar zakat dan mengerjakan sholat. Sholat gak bayar zakat gak diterima, gitu kan? Bayar zakat doang tapi gak sholat juga percuma. Jadi harus balance, gitu kan? Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Syukur kepada Allah, gak bersyukur sama orang tua, syukurnya gak diterima. Syukur kepada orang tua, gak syukur sama Allah, juga tidak diterima. Maka kembali lagi kepada ati Allah wa ati Rasul, bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini janji dan sumpah sebelum para nabi diutus, sebelum para rasul dulu diutus, diambil sumpahnya oleh Allah. Besok kalian semua nabi dan rasulku, nanti kalau aku berikan tugas, kata Allah, engkau termasuk kitab dan hikmatnya. Kalau besok datang seorang manusia, seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad, bantu dia, kamu harus taat kepada mereka. Dan orang ini akan datang membenarkan ajaran kalian semua. Apakah kalian nanti akan terima? Mereka semua menjawab nabi dan rasul itu dengan kami menerima ya Allah. Kurang apa teman-teman? Kemudian Allah pun menjadi saksi atas kesaksian dan sumpah mereka ketika besok ada seorang manusia yang datang, nabi dan rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad SAW adalah awal pada saat penciptaan, teman-teman. Maka Nabi dan ini hanya terjadi dengan Nabi Muhammad SAW, tidak dengan Nabi yang lain. Bayangkan, teman-teman, dirahmati Allah dan Rasulnya sayang kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan untuk bisa berkunjung ke Madinatul Munawwarah. Kita berkunjung ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita mengirimkan salam, sholawat, kerinduan, kecintaan, rindu sayang kita kepada baginda Nabi yang mulia ini langsung di depan rumah beliau, langsung di depan makam beliau. Maka kau tidak akan pernah mampu untuk menyembunyikan air matamu untuk tidak jatuh di depan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, segede apapun badan Anda, ketika engkau sampai di makamnya baginda Nabi Muhammad SAW, air matamu akan jatuh. Engkau akan menangis di tempat itu. Karena sesungguhnya di dalam dirimu mengalir cinta dan sayang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa selama ini tidak pernah terasakan? Karena kita jarang menyuburkannya, karena kita sering tidak menggubrisnya, kita sering melupakannya. Kenapa demikian Ustaz? Dalam sebuah hadis qudsi, kalau bukan karena kecintaanku kepadamu Muhammad, kata Allah,
maka aku tidak menciptakan bumi, langit beserta isinya, termasuk kita manusia. Jadi kita diciptakan karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam diri kita ini mengalir cinta dan sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipungkiri. Anda yang menyaksikan video ini, kalau dulu walaupun Anda mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit, hanya tipis-tipis, kalian tidak hafal nama istrinya, nama cucunya, nama anaknya beliau, bagaimana perjuangan beliau, bukti cinta beliau kepada kita. Tapi rasakan, ketika engkau berada di rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW, ada getaran-getaran yang sangat bisa dirasakan dan membuat air matamu terjatuh. Itulah air mata spiritualitas, bukan air mata cengeng. Itulah air mata kerinduan, air mata cinta dan sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum. Terimalah cinta kami ya Rasulullah, terimalah sayang kami ya Rasulullah, terimalah nanti kedatangan kami ya Rasulullah, dan engkau izinkan kami ya Rasulullah untuk senantiasa bisa berkunjung dan mengirimkan salam dan salawat terindah kami kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah akhir dari perjalanan Ramadan bersama Rasulullah. Sebelum kami akhiri, sekali lagi saya sampaikan, semua yang kita dapatkan pada program Ramadan bersama Rasulullah ini kita donasikan kepada saudara-saudara kita yang anak yatim, fakir miskin, duafa, dan yang terkena dampak dari COVID-19. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dakwah Fauzi Ihsan. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang lebih menarik dan lebih indah untuk sama-sama kita rasakan. Sekali lagi, saya Fauzi Ihsan mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.